Sekarang pertanyaan lebih spesifik tentang nadir itu. Sebelumnya kan lo tahu kan nadir tentang membahas tentang kesepian. Menurut definisi kalian berdua, apa sih tuh kesepian itu menurut? Jangan berdua dong, bertiga. Kayaknya kita orang-orang yang kesepian. Saya bukan kesepian, maksudnya kesepian itu menurut apa? Sementara lo kan yang orang-orang kita tuh fun. Maksudnya menurut gue ini kesepian tuh apa? Iya, menurut kesepian tuh apa tuh? Sunyi sendiri. Biasanya kan kalau kesepian tuh pasti ditinggal teman, tinggal cewek, tinggal keluarga gitu. Tapi gue nggak tahu, mungkin saking gue udah nambahin 3 giga aja gue sampai nggak cukup tuh buat nampung temen ya. Pernah ngerasain kesepian, cuman kayak nggak sesepi yang soalnya kalau buat gue tuh kalau yang namanya kesepian emang udah nggak ada sama sekali, terus lu nggak ada sih beberapa kali pas subuh pengen makan nggak ada temen yang diajak makan di subuh juga gitu. Itu buat gue ya udah termasuk kesepian. Tapi kalau untuk meaning yang lebih dalam gitu kesepian dulu lah, mungkin dulu. Iya, gue belum sempat. Soalnya gini, gue juga nggak tipikal orang yang nggak malu untuk cerita gue sharing gitu. Sharing. Walaupun kadang-kadang gue nggak gampang. Ya pilihan-pilihan, nggak asal ketemunya tertentu sih. Ya. Nah, tapi kalau udah mentok banget ya tukang ojek aja bisa gue ajak ngobrol gitu. Dengan mabuk minum anggur ngobrol iya gitu. Nggak ada definisi yang dalam gitu untuk kata gue di hidup gue untuk ngomongin masalah kesepian. Nggak tahu kalau Delu sempat mau gantung diri juga kan dia. Pakai gimbalnya juga gantungnya pakai gimbalnya juga. Sepi banget, kenapa sepi nih? Gimana ya, lu pernah nggak ya ngalamin namanya? Sepi nih nggak ada yang like. Tuh dia kesepian dia gitu. Sepi ini nggak ada yang like. Nah kalau ya kesepian gue mah gitu, paling kalau misalkan nggak ada sinyal. Nggak ada sinyal. Itu beneran gue kalau nggak ada sinyal, karena setelah lu banyak berinteraksi di dunia sosmed gitu ya soalnya. Betul banget, karena emang ya kan kalau udah sosial media jangkauannya lebih luas karena kita lagi bertiga begini aja, kalau memang lagi nggak podcast kayaknya lu udah pada megang handphone masing-masing kan kayak gitu. Ya itu gue di titik kesepian gue itu adalah ketika misalkan gue tidak punya koneksi internet kayak gitu-gitu, itu kesepian gue. Selebihnya enggak. Sesepi-sepinya gue sekarang misalkan gue di Cibubur nih karena udah nggak sama istri, udah pisah sama istri, jadi gue tinggal sendiri, fine aja. Kan gue masih ketika ada internet gue masih bisa temen posting sesuatu. Cibubur mana sih? Di Bukit Golf. Oh, kalau tante di Raffles Hills. Oh iya. Jadi kayak apa? Ya, kesepian. Tapi itu kelas balik masa-masa kecil lo gitu apa? Lu nggak pernah merasain namanya kesepian sedikit nggak merasain kesepian? Atau lu kita kan pernah kalau gue nggak pernah dibully juga sih. Kita harus sepi banget sih. Sepi, tapi enggak. Gue sambil mengingat sih ya. Dan gue punya. Pernah nggak sih maksudnya? Gue padahal punya pola ingatan yang agak sedikit tajam gitu. Tapi gue untuk feels yang memang betul-betul definisi kesepian gitu, enggak ya. Karena mungkin dari lingkungan tetangga gue juga banyak apa yang nggak bikin mungkin jadi pengalihan untuk gue merasakan deep banget gitu. Sedihnya aja pun paling kalau pas lagi kecil itu uang goceng ya, dikasih goceng jatuh hilang gitu, itu sedih. Oh dari ekonomi berarti ya? Iya, tapi enggak. Tapi kalau untuk kesepian deep yang ngerasa nggak ada teman, nggak bisa kita ngelakuin sesuatu, gue sih seingat gue sih gue kayaknya belum melalui sih, belum pernah sampai ada pada titik terendahnya gitu ya. Uya juga belum ada titik terendahnya gitu. Oh kalau titik terendah mah pernah lah. Nah itu makanya itu dia mencoba ceritain deh sampai titik terendahnya. Berarti bukan titik terendah lah. Lebih kalau kesepian gue bingung menjabarkan tentang kesepian gitu kan. Kalau misalnya lah. Titik terendah gue ya pernah lah, di mana gue tinggal orang tua dulu dua-duanya gitu, dalam 1 bulan tuh orang tua dua-duanya nggak ada gitu. Tahun berapa itu? Itu 2018. Terus gue
maksudnya udah lulus kuliah tapi gue yang nggak bisa mendapatkan pekerjaan karena ya itu gue tidak mau yang apa melamar kerja ke perusahaan segala macam. Orang tua nggak ada gue masih posisi masih pacaran sama mantan istri dulu. Gue ngapain nih gitu kan, gila gue masa udah di sekolahin segala macam tapi tidak bisa melakukan apa-apa gitu. Dari situ sih sampai yang ngerasa apa ya gue nothing gitu. Di ATM aja sampai kayaknya 0 rupiah kali gitu, 0 rupiah gue nggak punya budget segala macam. Tapi kan gue ngerasa bahwa Tapi ngedukung banget finansial tuh ya. banget Makanya kalau ngomongin titik terendah ya. banget karena bohong kalau misalnya kayak lagu hati senang walaupun tak punya uang tai gitu loh. Terus plus itu Agak ada. Hati senang walaupun nggak punya uang, lu coba lu boro-boro bisa senang anjir. Lu mau makan aja senang dari mana gitu, lu mau minta tetangga lu mau ngasih, teman-teman lu mau ngasih, kadang-kadang lu nggak punya duit mah temen aja lupa gitu. Kayak gitu. bahkan ngutang rokok minta mikir. Nah, itu dia titik terangnya saat lu segi ekonomi lu drop Jatuh banget. dan lu nggak punya pekerjaan, lu nggak punya orang yang emang bisa membantu lu. Kayak dulu sih masih ada tempat lu berpegangan ke orang tua kayak gitu. Orang tua namanya gimana kita namanya sama anak pasti lu udah makan ya setidaknya ketemulah makan lah gitu. Karena tiba orang tuh nggak ada, gue ke siapa gitu loh. Betul. Itu aja pasti. Itu 2018 ya, dan lu berjuang dengan setahun itu sampai 2019 akhirnya lu kan berjuang ya. Itu lu apa jadi kan masih belum jadi video bikin konten. Gue dulu kan mulai jadi konten kreator tuh di 2018 itu. Padahal sih dia tenang, warisan banyak kan. Warisan. Ya, tapi kan nggak pernah lu nggak mau merasa untuk gua harus ambil apapun warisan kalian, cuman jadi lu lebih bekerja sendiri nggak? Ada rumah peninggalan orang kan? tua gue juga masih ada, gue di Cilengsi masih, bahkan gue lebih memilih untuk cabut terus gue kontrak di Cibubur gitu, kontrak rumah di Cibubur untuk ngebangun sesuatu hal gitu loh. Karena apa ya, gue nggak ada suatu kebanggaan buat gue ketika misalkan lu besar dari harta orang tua gitu loh. Tapi kalau misalkan lu sukses dari apa yang lu lakuin, dari skill yang lu punya, dari apa yang lu buat, wah itu proudnya berbeda gitu. Meskipun mungkin tidak besar, tapi ada sesuatu hasil yang lu dapat dari apa yang lu lakuin, wah itu tuh proudnya tuh berbeda. Lain ya maksudnya. Keren juga bisa ngebantah omongan orang yang berpikir lo tatoan, piercingan, lo musisi nggak punya jalan, kalau macam dan lo tidak mau kuliah, tidak mau kerja 9 to 5, kalau lo bisa jadi sukses itu kan lo benar-benar bisa. Ini lo pembuktian gue sebagai. Ya, gue berani berucap karena saat ini gitu. Ya kemarin ya gue dijudge kayak gitu segala macam cuma bisa menerima kan, man. Lu cuma sampah lu cuma gini segala macam. Ya pada buktinya bahwa ya gue tidak jadi apa-apa pada saat itu. Tapi kalau misalkan sekarang mereka mengatakan ngejudge gue segala macam. Yuk patokan sukses menurut lu apa sih? Yuk gitu. Tapi pernah lo jadi nantangin dia lagi, bahas dia. Kalau gue sih kagak, orangnya kagak bodo amat lah. Mereka udah ngeliat. Ya karena mereka udah ngeliat yang sekarang gue tuh seperti apa. Jadi udah nggak ada. Kan kayak Uca juga tahu banget. Udah ngantuk lo ya. Enggak, syuting jam berapa ya dengerin kita dia. Cuman kalau lu kan juga kalau dilihat kesepian sama titik terendah, semua pasti manusia gue pikir pernah ngalamin. Ya 70% diakibatkan finansial, balik lagi gitu. Ya nggak selamanya finansial ya dalam bentuk titik terendah kan lain ya, tapi yang mendukung sih itu biasanya. Kalau duit banyak kayaknya nyantai-nyantai aja gitu. Ya gue sampai saat ini aja belum ngerasain apa pencapaian titik tertinggi atau ada titik terendah, semuanya sama. Tapi buat gue ada pernah pada saat anjing nggak bisa makan banget gitu. Kayak gitu. Dan di situ aja boleh jadi satu pembelajaran buat gue. Gue kalau mau makan gue nggak mau sendiri, gue mesti sama-sama. Dan syukurnya sampai saat ini nggak ada satupun temen yang bisa diam gitu. Kalau cuman ngomongin makan doang, pasti. Apalagi kita nih ya, kita nih nggak bakalan sih kayaknya, nggak makan sih nggak bakalan. Ya gue belajar aja banyak ngasih, banyak memberi untuk bukan minta pamrih sih, tapi ya udah
itu kalau bagus itu pasti ada kok, gitu kan. Jadi untuk menjaga sampai lu jangan sampai titik terendah ya lu lihat pada saat teman lu ada di bawah lu naik aja naik ke atas. Dan begitu juga nanti ya semoga sih ya walaupun kadang-kadang gue juga sebel nih pada saat kita lagi susah malah teman-teman terbaik malah yang nggak ada malah musuh-musuh yang bantuin itu aja gue kadang-kadang suka bingung gitu. Makanya sampai sekarang aja gue nggak pernah mau ngejudge gampang gitu siapapun ada satu pembelajaran ini teman sahabat terbaik gue mana gitu. Malah yang ngebantuin pada saat gue titik terendah itu malah yang gue sebel banget kenapa dia sih yang bantuin gue. Fuck Kita hadapin malah yang dapet mana Ada lagu di Bob Marley itu. Your worst enemy could be your best friend and your best friend your worst enemy. Iya gitu. Jadi emang teman terbaik lu terkadang adalah musuh terberat lu, terbesar lu gitu. Dan musuh terbesar lu adalah seorang teman terbaik lu. Iya. Ilmu hidup sih. Bisa nikam kita duluan. Nah oke, ini udah mau ada yang ini. Gue udah tahu gimana cara lo menjalani dan mengatasi masa kesepian lo dan sampai titik rendah lo. Sekarang goals ke depan lo apa cita-cita? Belum, gue pernah nanya goals deh. Cita-cita yang pengen lo dapetin ke depannya yang belum pernah lo capai itu apa? Yang pernah lo capai? Yang gue pengen jadi artis bokep atau apa gitu belum pernah kesampaian apa misalnya gitu loh. Kalau gue sih gue nggak muluk sih ya. Gue kadang-kadang kalau udah fokus dalam satu bidang, misalnya gue untuk ya udah, memperbaiki bisnis gue, gimana untuk sampai apa? Soalnya gue pernah merasakan gitu pada multi talent yang gue punya nih, yang kalau kata nyokap gue apa yang gue pegang jadi emas gitu. Gue coba dan bermacam-macam job desk gitu, mau jadi pelaut, musisi apa-apa, sampai nggak ada target. Jadi gue lebih nggak ngunek-ngunek gue. Ya bisa saving money, mungkin nanti di usia gue 50 gue cuman duduk baik-baik. Goal gue sih ya punya rumah di samping danau yang udah gue duduk yang kerjaan gue cuman mancing nikmatin hidup yang penting ada internet di situ udah aman kayaknya. Iya, gue pokoknya udah nggak mau kerja lah, gue mau santai gitu. Mungkin nge-build something apa bikin craft, kerajinan, ngelukis atau gue main sculpting gitu. Udah pengen menikmati. Goal gue sih seperti itu, nggak muluk gue, nggak mesti apa. Itu muluk anjir. Main slot. Muluk lu punya rumah sebelah danau. Iya kan rumah definisi tuh gila lu di danau, seandainya ada lines gitu ya, ada kenapa enggak gue punya rumah di komplek ini kan gue bingung gue punya rumah di danau muluk itu ribet banget harus nyari danau. Enggak, gue nggak muluk itu ya maksudnya danau Sunter lu enggak lu gila enggak ya kayak gitu sih ya pokoknya sesederhana mungkin lah ya letakkan goals lo pakai. Kalau lo ya gimana sih? Kalau gue justru malah yang muluk gue mah kalau gue mau yang muluk gue mah yang setinggi tingginya kayak gitu karena untuk pencapaian gue saat ini aja gue ngerasa kayak waduh gue udah mentok nih di misalnya di Indonesia gue ngerasa jenjang karirnya pasti bakal ada mentoknya dengan penampilan yang seperti ini yang gue bilang tadi bahwa untuk menjadi seorang misalkan politikus misalkan atau menjadi seorang presiden udah nggak mungkin mungkin dengan penampilan seperti ini gitu loh menjadi seorang siapa presiden. Tahu di Wakanda kalau dia udah mungkin di Wakanda gitu dia kan di Wakanda kalau di Indonesia hanya memungkinkan menjadi seorang presiden kayak Uca menjadi seorang presiden ISC misalkan iya tapi untuk menjadi seorang presiden negara sulit. Jangan kan jadi presiden negara, jadi antek-anteknya di bawahnya aja, pejabat-pejabatnya, aparatur negaranya segala macam nggak bisa gitu. Ya karena penampilan itu harus menjadi suatu standarisasi gitu. Makanya gue malah ada rencana untuk mungkin dalam waktu dekat ini gue move pengen tinggal kalau nggak di Australia pengen move ke Europe gitu. Kenapa? Karena memang biar ada tempat ada buat tempat nginep ada yang visanya iya gitu aja ada yang ngesponsorin lah iya sih minimal ada kandang anjing gitu untuk kita datang ke situ gitu ya sih kayak gitu kayak gue padahal teman-teman yang di luar aja ngerasa lu ngapain pindah kan lu udah enak di sana kerjaan lu udah enak gitu kan endorsan banyak penghasilan ada kerjaan lu juga kayaknya mudah sesuai dengan hobi lu tapi ya itu dia tadi gue bilang gue lebih suka bilang seniman dan jiwa seniman gue mengatakan bahwa aduh
kayaknya nggak cukup nih kalau sampai segini doang gitu. Gue target butuh lebih lagi kalau ya. misalkan gue tetap berlanjut kayak di Indonesia kayak gitu, ya gue udah kelihatan kayak jenjang karirnya pasti mentoknya di sini nih. Gitu. Akhirnya kayaknya gue harus keluar. Meskipun gue harus mulai dari nol lagi, from beginning again gitu. Tapi gue ngerasa bahwa apa yang gue punya saat ini dari mulai skillnya, misalkan ataupun jejaring sosial ataupun kayak sosial media dan lain-lain, gue udah bisa membuat sesuatu hal yang emang kayaknya gue bisa bertahan hidup di luar ataupun bisa berkembang di sana. Apalagi di sana tidak mendiskriminatifkan penampilan. Lebih enak gitu kan. malah lebih enak. Yang dilihat tuh otaknya, bukan Skillnya. bukan badannya gitu. Benar. Soalnya kalau berantem juga tato nggak ngebelain kan. Ya, kalau di sini kan selalu yang didiskriminasi adalah tatonya, men. Sedangkan tato itu tidak membunuh, tato tidak memperkosa, tato tidak korupsi gitu. Tapi kalaupun yang melakukan hal itu adalah itu personalnya aja kan kayak gitu. Jadi jangan menyalahkan tatonya. Jadi kayak tapi karena memang sudah dibangun sejak dulu, akhirnya terbentuknya seperti itu. Tato itu akan selalu buruk. Yang berlakukan kriminal aja langsung kayak yang pemuda yang bertato ini melakukan udah yang bertato udah pasti langsung bertato, tidak langsung pemuda asal ini enggak. Ketika ada tatonya pasti yang disorotnya tatonya. Makanya gue pengen dalam waktu dekat gue pengen keluar karena untuk mencapai goals gue adalah gue bisa sukses di luar dengan skill yang gue punya, ya gue bisa hidup senang di sana, gue bisa jadi gigolo gitu kan ya, maksudnya. why not, Itu kan gitu. Ya, nggak apa-apa, skill, itu kan skill. aja, iya. Nggak semua orang Orang bisa bikin gitu. kencang pulang bisa muatin itu kan punya skill loh. Cara bermain maksudnya gitu. ininya loh. Ya sekarang ya gue tuh pas sama bini gue sempat berarti 3 bulan gue waktu pas tinggal di Australia sama istri gue mempelajari kehidupan di sana, culture di sana segala macam. Wah, gue masih percaya bahwa gue bisa gitu loh. Bisa. Ya teman-teman yang datang ke sana cuma bisa metik strawberry aja hidup dan bisa hidup senang di Ya, sana. dihargain, keringat kita Iya, gitu dihargain loh. di sono. Sekarang ya apalagi gue ngerasa bahwa ego gue I can do better than them gitu loh. Jadi yang perlu gue lakuin saat ini adalah yang mengambil keputusan untuk pindah ke sana. Karena gue kayaknya gue mau bukan ninggalin, gue jualin semuanya segala macem, gue keep cabut ke sana. Even mulai dari awal lagi, dari nol lagi yang penting. I don't care. Ya itu malah akan ada tantangannya lagi ketika bisa mulai dari awal lagi. Itu tantangan besar lagi. Gambling gitu. Itu men, seru. Ketika lu udah terus gue mau kemana lagi anjir gitu loh. Iya, Kalau udah di atas itu pilihannya apa? Turun. Karena Udah. lu berpikir nggak hidup video kreator, konten kreator pasti ntar ada buntunya, titik buntunya, ya kan? Iya. Kayak dulu sorry ya. Pada kalau saat dulu saya ide ke habis Miley, ya kan. Sekarang Miley jadi dulu mau naik turun lagi karena Sekarang gini, sekreatif-kreatifnya gue misalkan membuat suatu konten, selagi masih diadakan dibuatnya di Indonesia, dimanapun, di Bali, Surabaya segala macam, ya udah di Indonesia. Tapi misalkan dengan konten yang sama yang pernah gue buat misalkan di luar, itu akan menjadi suatu hal yang menarik, more interesting buat ditonton gitu. Kayak, wah sama bule, gue jinjit urun, wah sama bule baru lagi nih mereka mulai. padahal bikinnya baru, itu mah. Gue udah pernah melakukan itu men gitu. Cuma karena tempat berbeda dan talent-talent yang berbeda, itu yang menjadikan more interesting gitu. Keren. Tepuk tangan lu dong buat buat tamu kita. Tepuk Applause. tangan nih, sepi banget tepuk tangannya, ntar edit aja kalau aja. Gue pengen tepuk tangan tapi Ceritanya kemarin acara itu nanti kita bakal di uploadnya kan agak lama, cuman ceritanya acara kemarin kena acara Uyeson ya. Iya. Apa yang dibilang sampai acara keren adalah acara yang sukses adalah ketika acara lu itu over capacity, terus di stop, Dibewakin sama teman-teman. dibubarin. Itu. Ya kalau misalkan acara lu masih tidak sampai over capacity, berarti belum sampai full sukses dong. ya, belum sukses lu kalau udah over capacity. Berarti wah gila, antusiasnya gede banget gitu. Kalau sampai di stop gitu kan, berarti karena memang acara itu udah tidak memungkinkan untuk dilanjutkan karena akan terjadi sesuatu banyak hal yang tidak diinginkan gitu. Kalau sampai dibubarin gitulah, berarti emang acara lu itu menyita banyak perhatian gitu. Itu buat gua kesuksesan sebuah acara ketika over capacity, di stop, dibubarin. Kayak gitu. Oke, mantap. Kalau lu kapan Cak bikin acara lagi? Jakarta kayak belum pernah ada lagi ya?
Lek sebenarnya ini tahun ini gue penuh banget, Lek. Gue sedikit lagi ngelupain sih soal event-event ya. Ini lu kembali ngingetin gue jadi makin puyeng lagi. Karena paling dekat ini ya Purwokerto ya. Tapi kalau Jakarta maksudnya Juli puncaknya kan nanti Jakarta. Juli. Puncaknya kan Jakarta. Kita ada Juli tuh sekalian road to Enif lah. Juli tanggal berapa? Juli mungkin gue minggu kedua, gue coba minggu kedua. Karena jatah MC gue udah diambil sama Simon Festo. Lu nggak pernah, gue sebelum gue ke Australia lu nggak mau ngajak gue buat MC itu. Sempet gue harusnya MC yang acara Iya, malah nggak jadi. tapi gitu aja jadi. Iya, Tapi lu kalau sambil mau jalan-jalan boleh deh tuh di Purwokerto yuk. Tanggal berapa tuh? Purwokerto itu tanggal 5 Juni. Iya, atur jadwal jangan sini, Mayet. Kan jarang nanti dibalik sini. Oh, iya. Oke, Gas. terakhir deh, dari kalian berdua pesan-pesan atau kata-kata mujarab buat kalian semua, buat teman-teman Nadir yang pernah ngerasain sama kayak masalah-masalah kayak lo, apaan dari Uca dulu deh. Purwokerto oke juga sih. Ya kali masih aja. Oke, buat orang-orang Purwokerto yang nanti Sampai berjumpa di sana tanggal 5 Juni. kata-kata mujarab 15 Juni kan anjing. Apa tuh motivasi yang membangun lah buat teman-teman. Kalau gue sih gampang aja. Ya kita percaya kamu baik, kamu bagus kayak gitu ya. Apa yang lu tanam itu yang lu tuai kan gitu. Ya jangan pernah ignoring sama siapapun, kasih kesempatan untuk kita lebih bisa memberikan yang terbaik untuk semuanya. Toh itu bakal kita dapat yang lebih baik. Kalau gue sih sesimpel itu sih. Jadi mau kesepian kita ada titik terendah segala macam, tapi kalau kita pada saat di atas kita bisa bantu temen yang di bawah, suatu saat nanti kita pas lagi di bawah mereka juga pasti begitu ke atas. Karma. Kayak kalau Uye sendiri apa kata-kata mujarab lo buat teman-teman lo semua? Kalau gue sih pikir buat kawan-kawan emang kalau memang lu mau melakukan sesuatu, mulai aja dulu, baru buat yang lebih baik. Jadi jangan berpikiran harus punya ini dulu segala macam, tapi mulai aja dari apa yang lu punya kayak gitu. Terus juga kalau memang niatnya baik, jangan pernah takut dipandang buruk. Itu aja. Kalau pengen niatnya baik, jangan takut dipandang buruk. Oke juga. Gue buat update status itu. Iya, kalau selagi niatnya baik, kenapa mesti takut dipandang buruk? Kayak lu mau nolong orang segala macam, kadang-kadang kan dilihat orang, wah lu pencitraan segala macam ini. Ya terserah lu, terserah lu gitu. Yang pasti, gue akan terus berbuat baik meskipun lu tetap memandang buruk gitu aja. Nih gue punya. Kalau Apa buat lo, kalau apa tuh? Obrolin aja. Jadi kata lo kan kalau apa-apa sharing aja kayak sharing aja, betul. Thank you. Ya, sebelum kita foto dulu deh. Ayo, dari mana kameranya? Foto bertiga. Aduh. Terima kasih buat Uye, buat Uca. Terima kasih sebelumnya. Udah gila nih dua tamu gue yang paling susah dihubungin dan akhirnya bisa mendapat. Lu jangan ngebahas itu lagi dong, Lek. Kita udah nyampe di sini. Iya, gua bukan kan emang lu kan sibuk banget dengan kesibukan masing-masing. Emak gua aja ketemu gua appointment, apalagi lu. Sekalian aja bilang kayak gitu. Ya, gua kirain lu pada berdua karena emaknya mau di piercing, jadi ada appointment dulu. Oke, terima kasih sekali lagi, dan buat teman-teman yang sana kalau misalnya mau ini lagi langsung datang ke DM kita atau ke IG kita. Whatever lah, udah capek kalau macam. Oke, terima kasih semuanya. Bye.